Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak Ustazah. Baik, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustazah, pertemuan kita kali ini kita akan belajar cara kerja BIOS. Oke, anak-anak Ustazah tentu masih ingat nih, apa sih itu BIOS? Yap, betul sekali. BIOS adalah Basic Input Output System. Nah, sambil diingat-ingat ya materi minggu yang lalu, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih cara kerja BIOS itu sebenarnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu adalah periksa CMOS. Nah, BIOS memeriksa informasi yang ada di dalam chip CMOS, yaitu informasi hardware, memori, tanggal, dan waktu sistem, serta urutan boot. Selanjutnya yang kedua itu adalah membuat interrupt handler dan device driver. Apa sih interrupt handler itu? Nah, interrupt handler adalah bagian dari software yang bertugas sebagai pentranslate atau penerjemah antara hardware dengan sistem operasi. Baik, sedangkan untuk device driver itu adalah bagian dari software untuk mengidentifikasi komponen hardware seperti CPU, kemudian keyboard, mouse, hard disk, ataupun flash disk. Nah, jadi ketahuan ya, apa sih bedanya antara interrupt handler dengan device driver? Oke, kita ulang ya sedikit. Interrupt handler itu adalah penerjemah antara hardware dengan sistem operasi. Sedangkan device driver itu adalah mengidentifikasi komponen hardware. Contohnya tadi apa? CPU, keyboard, mouse, hard disk, dan juga flash disk. Selanjutnya terdapat dua pilihan boot, yaitu cold boot dan warm boot. Apa sih bedanya? Nah, cold boot itu adalah booting komputer dari keadaan mati. Ingat ya, dari keadaan mati. Sedangkan warm boot itu adalah booting komputer pada saat sebelumnya komputer itu sudah pernah hidup atau dalam kondisi restart. Lanjutan dari cold boot itu adalah masuk ke dalam POS. Nah, lalu apa sih POS itu? POS itu berfungsi untuk mengecek kondisi RAM dengan melakukan test read di setiap alamat memori, lalu USB port untuk mouse dan keyboard. Lalu, melihat komponen peripheral interconnect atau PCI bus dan juga seterusnya, di mana jika terjadi kesalahan atau error pada POS, maka BIOS akan memberikan peringatan berupa suara beep. Nah, sampai di sini tahu ya kenapa tiba-tiba komputer kita misalkan bunyi beep gitu, bunyi beep 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 gitu. Oke ya. Yang keempat adalah BIOS mengecek perangkat penyimpanan yang dapat dibuat sesuai dengan urutan boot yang ada di CMOS. Dan yang terakhir adalah menyerahkan kontrol ke OS atau operasi sistem. Selanjutnya kita cek contoh penggunaan BIOS. Menjalankan perintah Power on Self Test atau POS. Nah, sebelum kita menginstal sistem operasi di komputer, kita akan melakukan pengecekan beberapa perangkat yang ada pada komputer. Selain itu, juga dapat memberikan informasi mengenai spesifikasi perangkat keras yang terpasang pada motherboard. Mengatur konfigurasi dasar pada komputer. BIOS juga mengatur konfigurasi terhadap perangkat lain berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, untuk beberapa orang, terutama gamers, juga memanfaatkan BIOS ini untuk meningkatkan kinerja atau performa komponen yang terpasang pada motherboard. Memberikan informasi dasar pada komputer. Tugas memberikan informasi dasar pada komputer mengenai bagaimana interaksi pada tiap-tiap perangkat penting yang terdapat pada komputer. Nah, ini contohnya seperti drive, yaitu memori yang nantinya bertugas memuat sistem operasi atau operasi sistem yang kita sebut dengan OS. Baik, saja rasa cukup pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.